Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini. Semoga kita semua diberi kesehatan. Perkenalkan, nama saya Medi Fauzi Ridwan, biasa dipanggil Medi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memberikan materi tentang perkuliahan ekonomi mikro. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar ekonomi mikro. Jadi setelah ini akan langsung ada materinya. Nanti kalian pelajari terlebih dahulu, nanti setelah itu kita diskusi ya. Yap, ekonomi mikro. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian harus pahami dulu nih, apa sih ekonomi? Mungkin di sini ada yang pernah belajar pada waktu SMA, bagaimana tentang dasar-dasar ekonomi. Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari oikos dan nomos. Oikos itu berarti sebuah rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan atau manajemen. Nah, jadi secara garis besar, ekonomi adalah ilmu manajemen rumah tangga. Tetapi rumah tangga di sini bukan tentang ayah, ibu, anak, dan keluarga kita, tetapi rumah tangga di sini adalah melainkan manajemen rumah tangga seluruh pelaku ekonomi yang menjalankan aktivitas sesuai perannya masing-masing. Oke, kita langsung saja masuk ke bab 1 tentang konsep dasar ekonomi mikro. Kenapa sih kita harus mempelajari ekonomi? Nah, di sini karena adanya masalah, yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas yang jumlahnya terbatas atau sumber daya yang terbatas. Kedua permasalahan inilah yang membuat timbulnya sebuah kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan di sini adalah sebuah situasi di mana jumlah barang atau jasa yang tersedia tidak cukup memuaskan keinginan. Nah, makanya nih muncul pertanyaan, apakah kalian bisa membeli semua keinginan kalian di dunia ini? Itu jawabannya tidak dong. Kenapa? Karena sumber daya barang atau jasa yang tersedia itu terbatas. Nah, itulah mengapa kita harus membuat sebuah pilihan dengan bijak. Jadi pilihan dengan bijak itu sesuatu yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu yang lain. Nah, makanya ilmu ekonomi itu sering disebut sebagai ilmu memilih juga. Nah, pilihan ini dibedakan menjadi dua, yaitu needs and wants, kebutuhan dan keinginan. Needs adalah sesuatu yang harus kita miliki agar kita bisa bertahan hidup. Sedangkan wants adalah sesuatu yang ingin kita miliki. Nah, misalkan contoh simpelnya aja, needs dan wants. Kita membutuhkan, misalkan dalam artian minum lah ya, minuman. Kebutuhan kita sebenarnya kita cukup meminum air mineral untuk kita tetap tidak sampai dehidrasi. Nah, tetapi keinginan kita itu kita ingin meminum atau minuman-minuman kafe seperti itu. Jadi sebenarnya tanpa tanpa mewujudkan keinginan kita pun kita masih tetap bisa bertahan hidup dengan minum air mineral itu. Nah, simpelnya sih seperti itu. Nah, di sini ada definisi tentang ekonomi. Menurut Samuelson dan Nordhaus tahun 98, ilmu ekonomi itu sangat penting bagi manusia untuk mengelola sumber daya yang sifatnya terbatas agar dapat digunakan secara efisien. Nah, ekonomi itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro, disebut juga teori harga, itu menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Sedangkan ekonomi makro itu menitik beratkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan atau agregatif, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional.
Nah, di sini ada 10 prinsip ekonomi menurut Gregory Mankiw. Dari ke-10 ini dibagi 3 kategori. Yang pertama itu bagaimana kita membuat keputusan, bagaimana masyarakat berinteraksi, dan yang ketiga bagaimana keseluruhan perekonomian bekerja. Oke, bagaimana kita membuat keputusan? Itu yang pertama adalah orang menghadapi trade-off atau pertukaran. Makanya ada istilah tidak ada yang gratis di dunia ini. Jadi memang benar itu tidak ada yang gratis di dunia ini. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, biasanya kita harus mengorbankan sesuatu yang lainnya yang sama-sama berharga. Yang kedua, biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu atau opportunity cost. Semua yang menghadapi trade-off itu maka dalam mengambil keputusan, kita harus membandingkan biaya dan manfaat dari setiap tindakan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, orang rasional berpikir pada batas-batas. Seseorang secara sistematis dan sadar melakukan tindakan terbaik yang dapat dilakukannya untuk mencapai tujuannya, berdasarkan kesempatan yang tersedia. Dan keempat, orang tanggap terhadap insentif. Nah, segala sesuatu yang mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Misalkan nih, simpelnya aja, ketika saya bilang, ayo siapa yang bisa menjawab pertanyaan di sini, atau siapa yang aktif dalam berdiskusi akan mendapatkan poin dari saya. Dengan begitu kalian itu harusnya itu lebih bersemangat karena mendapatkan poin untuk penambahan nilai kalian. Nah, poin itu dikatakan insentif. Selanjutnya kategori bagaimana masyarakat berinteraksi. Itu berarti poin yang kelima. Perdagangan menguntungkan semua pihak. Dan keenam, pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Perekonomian pasar adalah suatu jenis perekonomian yang mengalokasikan sumber dayanya melalui keputusan-keputusan terdesentralisasi dari berbagai perusahaan dan rumah tangga saat mereka berinteraksi di pasar barang dan jasa. Yang ketujuh, pemerintah kadang mampu meningkatkan hasil pasar. Jadi, kenapa dikatakan pemerintah mampu untuk meningkatkan kondisi perekonomian, tetapi tidak selalu berarti pemerintah dapat melakukannya. Jadi kebijakan publik itu dibuat bukan oleh malaikat, melainkan oleh suatu proses politis yang jauh dari kata sempurna. Jadi, terkadang kebijakan-kebijakan tersebut dirancang untuk menghargai mereka yang berkuasa dalam politik, dan terkadang dibuat oleh para pemimpin yang mempunyai niat baik, tetapi memang kurang informasi. Jadi kadang udah niatnya udah baik, tetapi yang diterima oleh masyarakat itu informasinya berbeda. Nah itu kadang yang memang informasi itu kadang tidak sinkron. Dan bagian yang ketiga itu bagaimana keseluruhan perekonomian bekerja. Kita telah memulai pembahasan dengan memperhatikan bagaimana individu mengambil keputusan, kemudian bagaimana masyarakat saling berinteraksi. Nah, semua keputusan dan interaksi tersebut secara bersamaan menyusun perekonomian. Di bawah ini merupakan 3 prinsip terakhir bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja, yaitu standar hidup suatu negara tergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Yang kesembilan, harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Seharusnya ini angka dari 7 itu 8, 9, dan 10. Nah, yang kesembilan, harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Dan ke-10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Nah, itu adalah 10 prinsip ekonomi dari Gregory Mankiw. Nah, di sini ada jenis-jenis analisis ekonomi. Yang pertama itu ekonomi deskriptif. Itu merupakan gabungan data yang menggambarkan keadaan, fenomena, dan fakta. Nah, ini contohnya ini lebih ke dibuktikan dengan data-data yang ada dari BPS atau Badan Statistik, terus ada yang dari BI. Nah, itu biasanya tentang BI rates atau tentang perekonomian, naik pertumbuhannya seperti itu kan biasanya ada fakta-faktanya tuh, ada
data-datanya. Kalau enggak sih, simpelnya itu bagaimana sih pertumbuhan perekonomian di Indonesia selama pandemi. Nah, itu kan biasanya ada data-datanya tuh. Nah, itu ekonomi deskriptif. Selanjutnya ekonomi terapan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam perekonomian. Terus ada teori ekonomi. Nah, ini pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang sebenarnya atau nyata dalam kegiatan ekonomi dan ramalan peristiwa yang akan terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Teori ekonomi ini dibagi menjadi dua, yaitu mikro dan makro. Kalau mikro itu menitik beratkan pada perilaku individu, perilaku ekonomi individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam mengelola sumber daya ekonomi secara efisien. Mikroekonomi ini lebih fokus kepada bagian individu daripada ekonomi secara keseluruhan. Jadi dalam ekonomi mikro, kita hanya menggunakan satu sudut pandang dalam memecahkan suatu permasalahan. Sedangkan makro itu menitik beratkan pembahasan tentang perekonomian secara keseluruhan atau agregatif, pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan perdagangan internasional. Nah, dalam makroekonomi, itu dalam memecahkan masalahnya harus dari berbagai sudut pandang. Itu adalah tentang ekonomi mikro dan makro. Nah, selanjutnya, di sini ada ekonomi positif dan ekonomi normatif. Apa sih ekonomi positif itu dan normatif? Ekonomi positif itu memahami perilaku dan operasi sistem ekonomi tanpa melakukan penilaian. Penilaian apakah hasilnya baik atau buruk. Nah, ekonomi positif itu mempelajari bagaimana perekonomian bekerja sesuai dengan kenyataan, sehingga bisa dicek dengan menggunakan fakta dan data yang ada. Sedangkan ekonomi normatif atau ekonomi kebijakan itu melihat hasil kegiatan ekonomi, kemudian mempertanyakan apakah hasilnya baik atau buruk, karena ekonomi normatif tidak bisa dibuktikan dengan fakta dan data. Nah, jadi ketika nanti kalian melihat berita ekonomi, kalian harus bisa membedakan nih antara ekonomi positif dan ekonomi normatif. Nah, selanjutnya ada sifat teori ekonomi. Sifat teori ekonomi itu salah satunya adanya variabel. Jadi, sebuah variabel itu ukuran yang dapat berubah dari waktu ke waktu atau dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Misalkan harga atau jumlah produksi. Jadi kan kalau misalkan harga itu bisa berubah tuh dari waktu ke waktu tanpa kita ketahui, dan jumlah produksinya pun bisa berubah dari waktu ke waktu juga, seperti itu. Terus yang kedua, adanya asumsi ceteris paribus. Ceteris paribus dengan kata lain, di sini tuh hal-hal yang lain itu tidak berubah. Jadi tujuannya itu untuk membantu menyederhanakan kenyataan supaya fokus pada hubungan yang kita amati. Nah, terus adanya hipotesis. Jadi hipotesis itu adalah sebuah praduga atau dugaan tentang yang belum tentu kita belum kita bisa pastikan tentang seperti apa itu. Yang keempat itu dapat digunakan untuk melakukan peramalan. Itulah sifat teori ekonomi. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan dan sumber daya ekonomi. Kegiatan ekonomi itu ada 3 macam. Itu menurut Budiono tahun 82. Yang pertama itu konsumsi atau permintaan. Jadi kalau misalkan konsumsi itu berarti tentang agen rumah tangga. Kalau misalkan konsumsi itu rumah tangga, produksi itu sebuah perusahaan atau manajemen, terus yang ketiga itu ada pertukaran. Jadi kegiatan ekonomi itu ada demand, supply, dan pertukaran atau pertemuan antara demand dan supply. Nah, aktivitas ekonomi itu tidak akan berjalan apabila tidak terjadinya pertukaran. Selanjutnya ada sumber daya ekonomi. Sumber daya adalah input atau faktor-faktor yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa yang diinginkan. Yang pertama itu sumber daya alam.
contohnya tanah, cadangan mineral. Terus yang kedua, sumber daya manusia, contohnya tenaga kerja atau entrepreneurship. Yang ketiga, sumber daya modal, contohnya mesin, bangunan, dan komputer. Seperti itu. Nah, di sini ada sebuah diagram aliran sirkulasi. Jadi, diagram aliran sirkulasi ini itu suatu model visual perekonomian yang memperlihatkan aliran uang melalui pasar antara rumah tangga dengan perusahaan. Nah, sekalian perhatikan, di sini ada pasar barang dan jasa, dan di sini ada pasar faktor produksi. Nah, di sini rumah tangga ini itu menyediakan tenaga kerja dan modal masuk ke pasar faktor produksi, dan dia menjadikan input bagi perusahaan. Nah, sehingga perusahaan bisa memproduksi barang dan jasa dan akan dijual di pasar barang dan jasa. Nah, sedangkan di sini itu rumah tangga akan membeli pasar barang dan jasa, kemudian akan menjadi sebuah penerimaan bagi perusahaan, di mana nanti perusahaan akan membayar upah, sewa dan laba, ke pasar faktor produksi. Nah, setelah itu dari pasar faktor produksi ini itu akan menjadi sebuah pendapatan bagi rumah tangga. Nah, itu adalah sebuah sirkulasi diagram sirkulasi perekonomian. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kalau misalkan nanti ada selanjutnya, kita bahas diskusi di forum diskusi, dan kalau misalkan nanti tugas ada di situ ya, di e-learning ya. Jadi mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu. Kita lanjut di forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.